Ini asal usul Labubu. The first version ada dekat founder tu punya Instagram ni. Akhirnya Labubu di ban. Di SD, SMP, SMA kena ban tuh si Labubu. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Oh, damai dah Labubu jadian. Labubu in real life. Kau nak tengok Labubu in real life? Sini. Nak tengok Labubu. Come here. Labubu. Labubu tak nak datang ah. Kau tahu tak Labubu sebenarnya hidup? Labubu, please close the door. Yes, good boy. Okay guys, nak jadi ceritanya, dengar cerita, aku dengar yang Labubu ni telah pun di-ban, telah pun diharamkan dekat sesuatu tempat. Finally. Dengki tak dapat beli kan? Dah lah mahal. Nak beli pun susah. Nak beli, kau tahu tak harga dia patut RM50, RM60, tapi dia orang markup sampai RM200. Memang hidup lah teman nak beli. Dah lah tak ada function Labubu tu untuk menunjuk-nunjuk kan. Tak nak lah aku. Okay, so kita nak tengok ada beberapa video yang telah explain pasal Labubu ni telah pun diharamkan dekat satu tempat. Dekat mana tempat tu aku tak tengok lagi video tu full. Kita akan tengok sama-sama lah. Dan kita nak tengok asal usul Labubu ni sebenar-benarnya daripada mana. Adakah betul dia memang daripada malaikat iblis? Aku tak rasa benda tu ni. Aku rasa macam orang assume macam tu lah. Aku dengki kan kau tak dapat beli Labubu. So, jom kita tengok sama-sama asal usul boneka Labubu tu. Lepas tu ada kisah tentang Labubu ni telah di-ban, telah diharamkan dekat mana. Jom kita tengok sama-sama. Go. Okay, so ini katanya asal usul. Bang, ada yang nanya, maksud kode 66 di boneka Labubu versi awal itu maksudnya apa bang? Labubu itu kan ini version pertama tu. Kau tahu tak yang first kali Labubu dikeluarkan, Labubu yang ada nombor 666 guys. Kau tahu tak yang warna merah tu, yang macam setan, terinspirasi dari sosok iblis dalam mitologi Cina. Iblis. Okay, tunggu jap. Sebenarnya orang-orang pada tahu nggak sih kalau Labubu itu iblis? Maksudnya Labubu itu inspirasinya dari sosok iblis atau monster dalam mitologi Cina. Kayaknya mereka nggak tahu. Kebanyakan mereka kayaknya FOMO aja bang. Mereka nggak tahu kalau gua tercipta dari sosok monster atau iblis. Bisa jadi sih mereka nggak tahu kalau Labubu itu monster dalam mitologi Cina. Ia melambangkan kerakusan dan keserakahan. Namanya Tao Tie. Kalau ada yang pernah lihat sosok Tao Tie, maka akan jelas terlihat mirip boneka Labubu. Cuma memang Labubu dibuat versi cute-nya aja. Ciri monster Tao Tie ini atau iblis Tao Tie ini memiliki kepala yang besar dan mulut yang sangat besar. Mirip sekali kan dengan Labubu. Jadi awal mula Labubu tercipta bukan kayak sekarang, tapi terlihat jelas melambangkan monsternya. Ini asal usul Labubu. The first version yang pertama sekali Labubu ni dikeluarkan. Dan patung ni ada dekat founder tu punya Instagram ni. Ada, nanti aku tunjuk. Dekat sini. Tengok. Dengan berwarna merah dan ada tanduknya dengan tulisan 666 di badannya. Pasti semua sudah tahu kan arti lambang 666? Wah, gimana ya kalau mereka tahu Labubu itu sebenarnya sosok iblis? Kira-kira masih mau pada ngantri nggak ya mau dapetin Labubu? Sebenarnya selalu dikaitkan dengan 666. Pemuja setan senang sekali memakai kode 66 ini. Sebenarnya awal mula kode 66 ini dari mana bang? Setahu gue ya, mohon diralat di kolom komentar kalau salah. Angka 66 ini berasal dari wahyu orang Kristiani, tepatnya pada pasal 13 ayat 11-18. Di sana dijelaskan bahwa angka ini merupakan jumlah dari binatang, di mana binatang ini membawa pengaruh buruk dan dampak negatif bagi manusia. Mereka muncul ke permukaan bumi dan banyak menyesatkan manusia. Dan mereka memberikan tanda di tubuh manusia dengan 666. Nomor 666 atau biasa disebut juga the number of the beast, yang mengacu kepada Beast Revolution. Seekor monster yang keluar dari laut akan memperbudak manusia. Kalau dalam kepercayaan Islam ini mirip tentang Dajjal ya, yang datang lalu banyak menyesatkan manusia. Iya juga ya bang ya, mirip-mirip Dajjal ya. Terus bang, terus? Iya, makanya satanik suka sekali dengan simbol 666.
Tapi ada yang bilang juga nih bahwa simbol 66 ini diambil dari sejarah raja yang kejam, kaisar yang kejam pada abad 19. Monster yang dianggap sebagai musuh besar Kristiani pada masa itu adalah Roman Emperor Nero Caesar. Jadi 666 merujuk pada Emperor Nero. Pada zaman Emperor Nero, Gematria benar-benar sering dipakai dan sering digunakan. Gematria itu semacam cara untuk menaruh nomor pada huruf. Pada saat itu, setiap huruf dalam nama Emperor Nero dalam bahasa Yunani diberikan sebuah huruf yang jika ditambahkan akan menghasilkan 666. Sebenarnya itu sebuah cara untuk mengkritik Kaisar Emperor Nero. Okay, so ni Kristiani punya sejarah lah. Okay, faham. Korang dah faham kan apa maksud 666 tu? Dan betul weh, memang betul. Founder tu ada buat patung yang 666 ni. Ni kalau ada, ni takut. Okay, so jom kita tengok kes Labubu yang telah pun diharamkan. Adakah betul? Akhirnya Labubu di-ban. Di SD, SMP, SMA kena ban tuh si Labubu. Karena apa? Karena kelakuan anak bocah SD. Jadi beberapa minggu sebelum peraturan ini keluar, itu lagi hits banget nih si Labubu, kan udah lumayan lama nggak turun-turun hitsnya gitu kan. Nah terus ada anak SD yang kelakuannya bikin pusing. Jadi anak SD ini membentuk geng yang dimana isinya semua pemilik Labubu. Kalau belum punya Labubu tidak boleh ikut, bahkan punya grup WA-nya. Berawal dari satu murid yang tiba-tiba tidak punya teman, padahal dia tuh bertiga gengnya sama bestie-bestinya. Tiba-tiba nggak punya teman dan menyendiri di kelas. Karena udah beberapa hari gurunya nanya dong ke dia, kamu kenapa nggak turun? Biasa kamu main sama ini. Terus dia bilang, nggak mau miss gitu. Nah ini masih nggak ketahuan nih kenapa. Terus minggu berikutnya catering dia di kantin emak gue itu tidak diambil selama 3 hari. Terus emak gue nanya dong ke missnya, miss kenapa ini kagak diambil makanannya? Dia nggak masuk atau dia bawa makanan? Padahal mamanya udah ngelis menu makanan anak buat 1 minggu itu, tapi tidak diambil selama 3 hari. Terus missnya bilang, iya dia kagak masuk tante, karena dia belum punya Labubu, jadi dia nggak punya temen. Terus mak gue bingung, apa itu Miss Labubu? Dikasih tahu sama missnya, itu loh boneka yang segini yang suka dibawa sama anak-anak, biasanya dimainin tuh tiap istirahat. Terus mama gue bilang, oh iya saya tahu. Tiap istirahat boneka Labubunya itu dijejerin sama temen-temennya di meja makan. Jadi mak gua tahu nih, ada satu anak yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 5 juga, kata mak gua dijejerin tuh sama dia. Nah, satu anak ini dia belum punya. Jadi kata missnya dia ngambek sama emaknya nggak mau sekolah sama 3 hari dan mamanya kasih. Jadi ya udah nanti ya sabar ya sayang, nanti mama cariin. Gak sekolah tuh 3 hari karena berita ini anak 3 hari kagak masuk, jadi geger tuh ya kan guru-guru, kepala sekolah. Aduh gimana nih, udah gak boleh nih, kayaknya kita harus ban aja si Labubu itu. Hari keempat dia masuk sekolah, hari itu juga keluar peraturan tidak boleh membawa boneka Labubu ke sekolahan. Sama satu lagi boneka yang nangis kata mbak gua, mungkin cry baby kali ya. Jadi udah keluar nih peraturan dilarang bawa Labubu sama cry baby. Terus anak SMP juga kena, dilarang bawa 2 itu plus 1 lagi Sony Angel. Kata mau gue tren Labubu ini udah meresahkan di sekolahan ya. Lu bayangin nih, ada anak nih ya makan segerombolan, buru-buru semua buru-buru. Abis itu mereka pergi nih, sehari bisa dibawa tangga, terus bisa ke tempat bermain tuh, ke playground. Abis itu bisa pindah. Jadi ini segeng, segerombol itu pindah semua bawa-bawa bonekanya. Ada yang bawa 5 kan tadi gue bilang. Jadi mereka gini-gini pindah tempat tuh dan segerumbul. Kasihan kan temennya yang nggak punya. Sebenarnya yang main geng-gengan ini cuma kelas 5 sama kelas 6 karena mereka kan istirahatnya barengan. Tapi berdampak juga sama semuanya. Jadi SD, SMP, SMA kagak boleh bawa. Bahkan yang SMP, SMA nggak boleh bawa Sony Angel juga. Jadi gimana, sekolah kalian juga udah nge-ban Labubu atau belum? Semoga belum ya, jangan sampai kayak begitu. Akhirnya Labubu. Itulah guys kisahnya. Labubu telah di-ban dekat sebuah sekolah dekat Indonesia sebab perangai budak-budak yang berlagak macam ni lah. Kan dah kena. Kau tengok Labubu tu tengah sibuk. Labubu yang hidup ni tengah sibuk kat tepi ni. Okay, kita dah tengok. Okay, so dia just nak membahaskan lah kes tu. Tapi guys, kenapa sampai macam tu sekali? Macam sebab tak ada Labubu je kau kena pulau. Takutnya budak zaman sekarang memang macam ni ke. Aku dengar cerita dulu masa zaman-zaman Smiggle kan, ada yang kena pulau kalau tak pakai beg Smiggle. Macam what happened to our generation? Adik-adik tolonglah jangan berperangai begitu. Semua benda ni tak bawa ma'ul pun, tak bawa mati pun.
Semua ni hanyalah dunia semata-mata. Okay, so janganlah sebabkan sesuatu barang korang memulaukan kawan-kawan korang ni. Dah tiba-tiba jadi nasihat pula. Okay, so aku rasa tu sahajalah untuk konten Labubu dah. Aku rasa dah tak ada dah. Cukup lah tu konten Labubu. Tak habis-habis Labubu. Labu-labu. Labu. Okeylah, so aku rasa tu sahaja. Macam biasa, kalau rasa video kejap, tekan like, komen dan juga subscribe. Check it through. Don't stay safe. Bye.